mataku dan lihat wajah-Mu. Ku tersanjung bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku terkagum karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk jadi penyembah-Mu sekali lagi, dan ku ingin mengenal-Mu. Pagi hari ini ajari kami hati-Mu sekali lagi Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku Ini waktu, ini masa di mana Engkau ingin mencurahkan surga-Mu ke bumi ini. tiada kasih yang Syakanarabashe. melebihi-Mu. Biar Ku bumi ada ini, untuk biar dari bumi ini menjadi naik sebuah penyembahan dan ku ingin yang naik sampai ke tahta-Mu Tuhan. dan ku Biar Rabashe. ingin mengenal-Mu, Tuhan, Rabashe. lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang Karena sesungguhnya melebihi Engkaulah yang paling dalam yang pernah mengenal kami Tuhan. menjadi penyembah sekali lagi, Bawa kami jadi penyembah-Mu. ingin mengenal-Mu, Tuhan. Mari Roh Kudus, lebih dalam mari dari berikan roh semua pengenalan, yang ku kenal. ruang binaan. Syakanarabo. Tiada kasih yang Ruah homa. melebihi-Mu. Syakanarabashekenere. Ada untuk menjadi, mari sekali lagi ya Tuhan, buat kami Biar mengenal-Mu, seluruh semesta menyembah. dan ku Biar pagi hari ini Tuhan, ingin mengenal-Mu, Tuhan. biar seluruh Lebih semesta, dalam dari seluruh bala semua pasukan yang tentara-Mu, tiada menyembah-Mu. kasih yang Biar melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi, katakan, karena semua, karena Syakanarabo. semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatannya, mari sekali lagi, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan.
rapa syakana rapa shedededede. puji derita tamu, sembah dan puji derita tamu adalah Raja. Oh sembah. Hari itu saya melihat Roh Kudus dan dia terlebih dahulu melayang-layang atas seluruh bumi. Dan saya tiba-tiba bisa rasakan hatinya, kerinduannya. Dia berkata sekali lagi, dia berkata, "Nak, tidak ada waktu lagi. Nak, waktunya sudah sangat singkat. Aku akan bangkitkan anak-anakku. Aku akan menyerbu anak-anakku. Aku akan lepaskan roh haus dan lapar. Bukan lagi tentang makanan dan minuman, tetapi haus dan lapar akan kebenaran. Haus dan lapar akan kebenaran." Roh Kudus ingin sungguh-sungguh menguasai dalam hidup kita. Roh Kudus, biarlah Engkau sungguh berkuasa dalam hidup kami. Mari siapkan setiap bejanamu. Mari siapkan bejanamu Tuhan. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang hidup. Mari rendam kami Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Mari buat kami ini punya rasa rindu kepadamu Tuhan. Ku rindu kau Mari minta hati yang baru, mari minta hati yang baru. dalam hidup. Kiara Roh, Allah Roh Kudus. mari undang, mari undang. Ubah Ya Tuhan, hatiku. mari ciptakan yang baru. Jelikanku. Kiara Basye. Ku rindu hadiratmu. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Kiara Basya da 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 de. Penuhi Mari Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang menjangkau Tuhan. Mari biar setiap bejana pagi hari ini Kau Kiara Basoko Tokono Robo Sekene Reba. dalam hidupku. Kiara Mo. Allah Roh Kudus. Kiara Basya da 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 de. Ubah hati. Mari ubah kami Tuhan. Cerikatku. Jamah
sokono robo sekenereba. Kiaraba sokoto kono robo sekenereba. Tuhan, dan ku sanjung syakara nama Yesus. Sekali lagi kami menyembah-Mu Tuhan. Mulia bagimu Tuhan. Ku Sembahku, Engkau kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus. Katakan ku sembah kudus. Kuduslah Tuhan, Dan ku sanjung mulia bagimu Tuhan. Mari kita panggil Dia. Biar lebih dalam lagi. Katakan Yahweh. Ya Rabashe. Mari panggil Dia Ruah. Mari Roh Kudus, Engkaulah nafas kami Tuhan. Syakana Rabo. Kiara Pasyedere. Kiara Pasyo. Kiara Pasyedere. Kiara Pasyedere rebe sekene rebe sokoto kono robose. Panggil Ruah. Buat engkau yang membutuhkan hikmat. Buat engkau yang sedang butuh untuk dikuatkan. Panggil namanya. Dialah Roh keperkasaan.
Saya melihat ada beberapa pagi hari ini Engkau seperti buluh yang terkulai. Ada yang membuat hatimu patah. Mungkin itu beberapa engkau sedang merasakan seperti doa-doamu yang tidak pernah naik di hadapan Tuhan. Ada beberapa yang menanti-nantikan jawaban dari doa, tapi engkau tidak pernah bisa lihat. Engkau belum lihat jawaban dari doa-doamu. Sekali lagi mari Ruach HaKodes, pagi hari ini hembuskan nafasmu sekali lagi. Buat kami ini dipersiapkan, buat kami ini dierami, buat kami ini Tuhan, berkuasalah atas hidup kami. Hambusi, maka kegelapan itu akan mundur dari kami Tuhan, sampai hati kami utuh dan mulai bisa melihat hati-Mu. Pagi hari ini berbicaralah, kuatkan dengan firman-Mu, berikan fondasi yang baru. Tuhan, Engkau sedang menanti-nantikan anak-anak-Mu Tuhan, dinyatakan. Biar seluruh dunia, seluruh bangsa-bangsa melihat perbuatan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami. Dalam nama Yesus. Mari silakan yang membawakan firman. Yuk mari sama-sama Bapak Ibu kita bersatu dalam doa sekali lagi. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Biar sekali lagi Engkau yang siapkan hati kami, Engkau yang siapkan wadah kami Tuhan. Engkau sudah memperlengkapi kami dengan sekian banyak sumpah. Engkau sudah terus mengikat kami dengan perjanjian demi perjanjian Tuhan. Biar sekali lagi Tuhan, ini waktunya Tuhan kami melihat tahun penggenapan itu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Semua yang Kau sudah janjikan, semua yang Kau sudah ukirkan dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan. Biar sekali lagi ini saatnya Tuhan kami melihat itu semua terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap firman yang disampaikan bukan dari lidah bibir hamba-Mu Tuhan, tapi melainkan Roh-Mu Tuhan yang menyampaikan dan berbicara kepada setiap hati yang pada pagi hari ini kita semua datang Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Oke, shalom Bapak Ibu semuanya. Halo. Oke. Halo. Shalom, luar biasa pasukan Tuhan yang selalu setia setiap pagi, selalu hadir dengan hati yang haus dan lapar, membuka portal surga di setiap kota dan di setiap provinsi ya. Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang Tuhan ingatkan untuk saya menyampaikan. Mungkin nanti juga akan ditambahkan oleh Bu Nita dengan apa yang Bu Nita lihat, apa yang Bu Nita dapatkan untuk kita persiapan memasuki 8-9 November. Sangat banyak yang Tuhan sudah janjikan. Bahkan kalau Bapak Ibu ikut dari awal-awal kita Zoom Heavenly Realm, kita sudah memulai kurang lebih sekitar hampir 2 tahun Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ikut, kita sudah mencakup sangat banyak tema. Kita sudah belajar bagaimana untuk memasuki masa Daud Salomo. Kita sudah belajar yang ada namanya series upgrade. Apa itu anggur manis? Bagaimana cara berperang? Kita sudah
mendengar sekian banyak pengajaran tentang ISO, bagaimana masuk sidang ilahi, bagaimana membuka portal surga untuk setiap tempat, untuk setiap rumah, untuk setiap provinsi. Dan yang terakhir bulan lalu, kita ada tema tentang penjaga bangsa. Setiap kita di tempat ini adalah penjaga-penjaga bangsa, kita adalah pasukan terdepan, dan kita sudah belajar bagaimana untuk membuka 7 gerbang untuk setiap kota kita, untuk setiap keluarga kita, untuk setiap hidup kita. Udah sangat banyak pengajaran demi pengajaran yang memperlengkapi kita. Dan saya harap Bapak Ibu, setiap kita di tempat ini bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman, tapi kita menjadi pelaksana firman. Amin. Gak cukup Bapak Ibu untuk kita hanya setiap pagi. Saya juga rasa Bapak Ibu gak yang kurang kerjaan ya setiap pagi, setiap Selasa dan Jumat. Hari itu kita memulai budaya Heavenly Realm dengan cuma 30-40 orang. Tapi hari ini Tuhan sudah mengangkat sangat jauh. Sampai hari ini setiap Selasa dan Jumat minimal ada 300 orang yang haus dan lapar untuk membuka portal surga dalam hidup mereka. Jadi saya sekali lagi harap setiap kita di tempat ini bukan hanya sekedar pendengar-pendengar firman Tuhan. Tapi setiap kita adalah pelaksana-pelaksana firman Tuhan. Amin Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu, pada saat saya doa, Tuhan apa yang kau ingin perlengkapi untuk pasukanmu sepanjang bulan Oktober dan juga sepanjang bulan November ya. Dan pada saat saya berdoa, ini cerita lucu Bapak Ibu. Cerita lucu, jadi pada saat Bapak Ibu mungkin sudah ada juga beberapa yang isi formulir penetapan ya, sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu yang diumumkan. Pada saat kami post untuk form penetapan, ceritanya hari itu kalau Bapak Ibu sudah mengisi juga, saya ada sekian banyak pertanyaan untuk hari itu. Bu Nita mau mengajarkan setiap pasukan untuk mengisi penetapan untuk hidup mereka. Dan hari itu sangat banyak orang yang chat saya tanya, Kak, destiny itu apa ya Kak? Apa ya Kak kira-kira destiny saya? Kak, apa sih Kak yang dimaksud dengan ayat perjanjian? Ada yang ditanya TPU itu apa ya Kak? Gimana cara saya tahu panggilan saya itu apa? Oleh karena itu pada saat saya bikin form, saya itu bikin formnya dengan, saya mencoba untuk memudahkan Bapak Ibu dengan saya beri contoh gitu. Saya beri contoh, jadi misalnya ayat perjanjian, saya kasih contoh ayat perjanjiannya apa. Mimpi dan destiny, saya kasih contoh kurang lebih bentuknya seperti apa. Bagian penetapan, bagian deklarasi, semua saya kasih contoh. Tapi ada satu yang lucu Bapak Ibu, hari itu saya tulis di bagian core destiny saya. Dan hari itu saya kasih contohnya destiny saya. Saya kasih contoh destiny saya itu kekasih kecil Yeshua, the blessed one, dan juga armor bearer of the great commander of Joel generation. Saya AB-nya daripada Bunita Joel. Dan Bapak Ibu tahu, pada saat kemarin kami edit satu-satu, kurang lebih ada 250 penetapan yang harus kami edit satu-satu. Kurang lebih ada hampir 30 orang yang copy paste destiny saya untuk dimasukin ke penetapannya mereka. Jadi buat saya ini cerita yang lucu Bapak Ibu. Bagaimana ternyata saya baru juga mengerti, saya juga baru sadar bahwa masih sangat banyak pasukan Tuhan yang ternyata bahkan untuk destiny saja mereka masih belum tahu destiny mereka apa. Bahkan pada saat ada bagian kolom harus mengisi panggilan mereka, mereka pun belum tahu, Kak, saya ini dipanggil Tuhan untuk menjadi apa ya. Oleh karena itu keluarlah tema sepanjang bulan ini, yaitu Heavenly to Reality. Bagaimana setelah kita mendengar sudah sangat banyak rangkaian pengajaran, kita bisa mengubah setiap pengajaran itu menjadi kenyataan dan menjadi daging dalam hidup kita. Sepanjang bulan ini, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana untuk mendidik anak. Hari ini kita akan belajar tentang mengatur keuangan. Nanti kita akan belajar tentang melakukan pemetaan sederhana untuk setiap kota Bapak Ibu. Ada juga tentang jodoh. Ada juga tentang bagaimana mendengar suara Tuhan. Tapi saya harap Bapak Ibu bisa sekali lagi, setiap kita di tempat ini bukan hanya sekedar menjadi pendengar-pendengar firman, tapi setiap kita menjadi pelaksana firman Tuhan. Di mana apapun yang kita dengar sudah sangat banyak yang ajaib, tapi kita bisa melaksanakan sampai
kita bisa lihat sungguh-sungguh portal surga itu terbuka di atas setiap rumah kita, di atas setiap kota kita, di atas setiap provinsi kita. Amin, Bapak Ibu semuanya. Ya. Oleh karena itu, nanti juga minggu depan saya akan umumkan sebelumnya. Minggu depan di hari Selasa kita akan ada 2 event spesial, yaitu di hari Selasa kita akan ada persiapan G7 bersama Ibu Panglima, dan juga di hari Jumat kita akan membuat orkestra 38 provinsi sebagai isi cawan kita untuk memasuki 8 dan 9 November. Kami membutuhkan 38 perwakilan dari setiap provinsi yang hari itu mau berdiri sebagai imam Tuhan untuk membuat pendamaian atas setiap provinsi yang ada, ya. Untuk detailnya nanti saya akan umumkan, nanti Bu Nita juga akan tambahkan di akhir, tapi sebelumnya yuk mari sama-sama kita masuk dalam firman Tuhan. Yuk, saya boleh minta PowerPoint-nya ditampilkan? Ya. Firman hari ini termasuk dari pengajaran Heavenly to Reality adalah tentang menjadi bendahara surga atau tentang manajemen keuangan. Sebentar. Saya tahu saya bukan orang paling tepat Bapak Ibu untuk share tentang manajemen keuangan. Banyak daripada Bapak Ibu yang mungkin umurnya sudah 2-3 kali lipat jauh daripada saya. Tapi saya cuma mencoba untuk menangkap hati Tuhan, mencoba untuk menangkap apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap Bapak Ibu. Saya tidak sama sekali mencoba untuk mengajari Bapak Ibu bagaimana cara mengatur uang Bapak Ibu. Tapi saya cuma mencoba untuk merangkum setiap pengajaran yang sudah kita dengar supaya setiap kita tidak ada yang kita dapat hidup berkekurangan. Amin Bapak Ibu. Ya. Pada waktu saya menyiapkan, saya ini cukup bingung karena kalau Bapak Ibu sudah mengikuti Heavenly Realm dari 2-3 bulan yang lalu, Pak Joshua sudah pernah mengajar sangat bagus tentang manajemen keuangan. Bapak Ibu bisa nonton di YouTube. Nanti saya post linknya dan juga PPT saya kirim ulang. Dan juga kita pernah ada 1 bulan khusus kita membahas tentang keuangan dan berkat. Jadi saya harap Bapak Ibu kalau memang rindu, Bapak Ibu bisa cek YouTube-nya, Bapak Ibu bisa tonton semua pengajarannya. Di situ kita mengajarkan sikap hati yang membuat Tuhan tidak bisa memberkati kita, sangat banyak pengajaran yang sangat bagus. Tapi hari ini saya coba rekap dengan sangat cepat saja apa yang sudah disampaikan hari itu, ya. Yuk boleh next. Yang pertama, ini dari salah satu seri kita juga, Heaven's Economy. Ini waktu itu hari itu saya sampaikan tentang hukum surga mengenai berkat. Ya. Hari itu kita ditulis dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Biar saya bacakan ya Bapak Ibu ayatnya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Karena cinta, karena akar daripada maaf, saya catatnya bahasa Inggris, tapi ayatnya dikatakan karena akar daripada segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jadi yang pertama, hukum surga yang pertama mengenai berkat adalah uang ini bukan akar dari segala kejahatan. Hari itu saya bilang uang ini bukan akar dari segala kejahatan Bapak Ibu. Karena kenapa? Pada saat saya melakukan sedikit riset tentang anak-anak Tuhan di seluruh dunia, ternyata banyak anak-anak Tuhan nih yang merasa karena ayat ini berkata bahwa cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan, maka tanpa mereka sadar tubuh mereka, alam bawah sadar mereka ini menolak berkat tanpa sadar. Karena mereka berpikir buat apa saya hidup berkelimpahan, buat apa saya hidup kaya-kaya, kalau ujung-ujungnya saya jadi berdosa karena saya cinta akan uang. Oleh karena itu banyak anak-anak Tuhan di luar sana yang menolak uang, menolak berkat. Tapi hari ini saya mau bilang yang jahat itu bukan uangnya Bapak Ibu. Tapi yang jahat adalah cinta akan uang. Lalu next dikatakan seperti ini. Kalau kita menabur di Ulangan 15 ayat 10-15. Saya dengan cepat saja saya review. Dari Ulangan 15 ayat 10-11 dikatakan seperti ini. Cara kita menabur, bagaimana kita memberi, cara kita meletakkan sesuatu, ini bisa men-trigger berkat Tuhan dalam hidup kita. Jadi sekali lagi ini adalah hukum-hukum surga mengenai
berkat. Jadi kalau Bapak Ibu bisa mengikuti seri pelajaran ini, seri pengajaran ini, kita bisa mengerti kenapa seringkali hidup kita, berkat kita masih sangat limited. Kenapa berkat kita masih sangat tersendat-sendat? Karena ternyata surga mempunyai hukumnya sendiri tentang berkat. Yaitu hari itu firman Tuhan berkata, caramu menabur, caramu memberi, caramu melayani Tuhan, itu ternyata menentukan seberapa banyak berkatmu bisa kamu terima. Dari Lukas 6 ayat 38 dikatakan, takaran yang kamu gunakan untuk dirimu sendiri, itu juga akan digunakan ke kamu. Hari itu saya kasih contoh, kalau Bapak Ibu hanya ingin, saya setiap hari mau menabur dengan memberi 10 nasi bungkus. Satu nasi bungkus mungkin harga 15.000, sehari mungkin 150.000 kali 5, berapa? 750 ya kalau nggak salah. 750.000 dan dikali 4 minggu kurang lebih sebulan mungkin 3-4 juta maksimal. Nah, jangan salahkan Tuhan kalau wadah kita untuk memberi cuma segitu, maka berkat yang kita akan terima juga cuma segitu. Karena firman Tuhan berkata, takaran yang kau gunakan akan digunakan kembali ke kamu. Dan yang terakhir hari itu saya bahas tentang iman menjadi dasar berkat. Dari Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini, Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman, manusia tidak bisa berkenan. Dan arti kata iman ini seseorang yang bisa dipercaya. Jadi sekali lagi kalau kita bisa melihat dari 4 rangkaian ini, dari 4 hukum ini yang kita tahu, yang kita sudah pelajari, hukum mengenai berkat. Seberapa banyak dari kita yang sudah menghidupi ini? Seberapa banyak dari kita yang kita sudah belajar memperbesar wadah kita sudah menghidupi bahwa cara kita menabur itu menentukan berkat Tuhan dalam hidup kita. Takaran yang kita pakai akan dipakai kembali kepada kita. Dan juga yang terakhir, seberapa hidup kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Kalau kita sudah bisa lulus dengan hukum surga ini mengenai berkat, maka saya percaya hari ini setelah Bapak Ibu hari itu selesai mengikuti Zoom, saya percaya hari ini pasti hidup Bapak Ibu sudah mengalami terobosan yang ajaib. Nah, tapi kalau hari ini bahkan saya juga masih belajar Bapak Ibu, kalau hari ini pintu berkat itu belum terbuka, artinya masih ada yang salah, masih ada dalam hidup kita yang belum kita lakukan. Padahal pengajarannya sudah diberikan, peraturan demi peraturan sudah diberikan. Tapi kalau hari ini pintu itu belum terbuka, artinya kita belum berhasil menjadi pelaksana firman Tuhan. Next, saya bahas sekali lagi dengan cepat saja. Ini beberapa firman yang hari itu Pak Joshua sampaikan tentang manajemen keuangan. Ya, saya bahas dengan cepat aja. Saya hari ini akan lebih banyak cerita ya Bapak Ibu, karena kan memang temanya manajemen keuangan. Jadi saya juga bingung untuk membahas lebih banyak dari Alkitab, karena saya harap karena banyak orang yang bisa ngajar lebih bagus lagi. Ya, jadi hari ini saya akan lebih banyak cerita dari pengalaman hidup saya, dari kesaksian hidup saya ya. Hari itu Pak Joshua menyampaikan seperti ini. Yang pertama, kita harus tahu dari Yohanes 15 ayat yang pertama dikatakan seperti ini, bahwa Bapa kita adalah pengusaha. Ya, pada saat sekitar 2-3 minggu yang lalu saya juga pernah menyampaikan tentang ISO etika kerja. Hari itu saya menyampaikan bahwa Tuhan, Bapa kita adalah pengusaha, businessman yang tidak menyukai tidak menyukai orang yang berhati-hati. Jadi kita harus tahu Bapak Ibu, kalau Bapa kita yang di surga adalah pengusaha, kalau hari ini kita tidak punya pekerjaan, kalau hari ini kita tidak punya usaha, maka kita tidak bisa terbukti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita tidak bisa terbukti bahwa kita adalah anak-anaknya. Karena Bapak kita aja adalah pengusaha kok. Bahkan dia memanggil dirinya sendiri, I am a ruthless businessman. Kalau kamu hari itu ya dari kisah 1 talenta, 2 talenta, dan juga 5 talenta, hari itu dikatakan, kenapa kamu berhati-hati dengan talenta yang aku investasi dalam hidupmu?
Kalau kamu tahu bahwa bapakmu, bahwa aku adalah bisnismen yang menyukai resiko demi resiko, kenapa kamu hidup seperti itu? Bahkan di ayatnya dikatakan, it is a criminal to live. Itu adalah sebuah kejahatan kalau kamu ini hidup berhati-hati. Jadi sekali lagi kalau kita bisa melihat bahwa Bapak kita adalah pengusaha dan kita adalah anak-anaknya, apakah kita sudah hidup sampai di standar Bapak kita? Kalau Bapak kita pengusaha, Bapak kita adalah bisnismen yang tidak pernah menginvestasikan dengan hati-hati, masa kita sebagai anak-anaknya kita hidup dalam ketakutan dan dalam kekurangan? Lalu next, kita harus belajar berkata cukup kepada jiwa kita, ya. Jangan selalu bahasa anak-anak zaman sekarang tuh FOMO, jangan selalu takut ketinggalan gitu. Lagi zamannya apa, semua pengen beli handphone yang terbaru, pengen beli motor yang terbaru, padahal pakai motor yang sekarang sudah cukup. Jadi kita harus belajar berkata cukup kepada jiwa kita. Lalu next di Alkitab dikatakan dari 1 Timotius 5 ayat 8, dikatakan seperti ini, bahwa kalau kita tidak menafkahi, kita tidak memberkati, kita tidak mencukupi keluarga kita, dikatakan kita ini murtad, ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah menerima berkat, kita sudah pelayanan dengan sangat ajaib, tapi keluarga kita tidak ada yang mencukupi, keluarga kita tidak ada yang memberi makan, kita tidak atur, kita tidak menjagai keluarga kita, maka kita ini dikatakan kita ini murtad. Lalu Pak Joshua juga mengajarkan kita bagaimana untuk menabung, ya. Dikatakan ayatnya, kita tahu dari Amsal, belajarlah dari semut, ya. Belajarlah dari binatang. Kalau semut aja punya tabungan, kalau kita hari ini Bapak Ibu sampai hari ini kita nggak punya tabungan, artinya kita lebih parah daripada binatang. Karena bahkan binatang aja punya tabungan makanan. Tapi kalau kita nggak punya tabungan, maka kita lebih parah daripada binatang. Lalu dari Pengkhotbah 11 ayat yang kedua, saya nggak bacakan ayatnya, dikatakan kita harus memiliki investasi atau kantung-kantung dari minimal 7-8 bagian. Karena kita tidak pernah tahu kapan musibah terjadi, ayatnya kurang lebih begitu bunyinya. Kita tidak pernah tahu kapan malapetaka bisa terjadi, maka kita harus membagi harta kita, kekayaan kita kepada 7-8 bagian. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu, sumber penghasilan Bapak Ibu baru dari 1 bagian, dan tiba-tiba tolak dalam nama Yesus, tiba-tiba ada terjadi sesuatu di 1 bagian itu, maka kita sudah tidak punya yang lain. Padahal firman Tuhan sudah berkata harus punya minimal 7-8 bagian, ya. Dan di Amsal dikatakan menabur itu tetap wajib, dan yang terakhir persepuluhan itu yang membuka tingkap langit, dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10, ya. Next. Ya. Nah, nih, peraturan 10, 20, 30, 40 ya. Sebelumnya saya boleh tanya Bapak Ibu, seberapa banyak dari Bapak Ibu di tempat ini yang hari itu hadir dan mendengar Pak Joshua mengajar tentang manajemen keuangan? Boleh saya lihat tangan-tangan yang terangkat? Ada Oma. Wah, sisanya ini berarti belum ya, sisanya pendatang-pendatang baru. Oke, ada beberapa yang angkat tangan. Oke, terima kasih ya. Nah, tapi sekarang saya tanya Bapak Ibu, seberapa banyak Bapak Ibu yang masih ingat dengan peraturan 10, 20, 30, 40 yang diajarkan Pak Joshua? Dan seberapa banyak, bukan cuma ingat, seberapa banyak Bapak Ibu yang sudah melakukan peraturan ini 10, 20, 30, dan 40? Boleh kalau ada yang melakukan, boleh angkat tangannya? Ya, saya belum melihat ada tangan-tangan yang terangkat. Berarti kita baru sampai di pendengar firman Tuhan, ya, tapi kita belum sampai di pelaksana firman Tuhan. Wah, Oma, oke, Oma luar biasa ya. Kita tahu hari itu ada peraturan tentang 10, 20, 30, 40. Ya, hari ini saya akan cerita Bapak Ibu, saya akan lebih banyak cerita. Boleh di stop dulu share screen-nya. Ya. Saya akan cerita dari hidup saya Bapak Ibu, ya. Hari itu
Saya percaya setiap kita dari kita kecil, dari kita masih kecil, orang tua kita pasti sudah mengajarkan kita tentang bagaimana untuk menabung. Dari umur 17 tahun Bapak Ibu, saya sudah mulai mengedukasi diri saya sendiri tentang yang namanya saham, tentang yang namanya reksadana pasar uang, tentang yang namanya kripto, tentang yang namanya emas, bagaimana menabung. Dan hari itu saya mulai menyicil. Kurang lebih setiap bulan saya cuma cicil dari uang jajan paling besar mulai dari 100.000 sampai 500.000. Hari itu saya cuma tiba-tiba, saya ini orangnya boros Bapak Ibu, jadi makanya saya bilang saya ini kayak bukan orang paling tepat untuk mengajar tentang manajemen keuangan. Tapi biar saya harap dari kesaksian saya harap ini bisa sekali lagi mengingatkan setiap kita untuk kalau kita bisa menjadi pelaksana firman Tuhan, hidup kita ini nggak akan berkekurangan. Kalau kita tidak hanya mendengar dan kita melakukan firman Tuhan, seperti apa yang sudah disampaikan dari para hamba-hamba Tuhan, hidup kita ini nggak akan kekurangan. Dan hari itu, saya mulai nyicil lah, saya mulai nabung pada saat saya umur 17, saya belajar tentang yang namanya reksadana pasar uang, saya belajar tentang yang namanya saham, dengan pengetahuan saya belajar dari YouTube, semuanya saya mencoba untuk mengedukasi diri saya sendiri. Bahkan orang tua saya nggak pernah ada yang ngajarin saya tentang menabung emas, tentang menabung di saham, nggak pernah ada yang ngajarin saya. Tapi hari itu saya cuma ngerasa, aduh aku nih setiap bulan keluarnya banyak banget gitu. Saya boros, saya suka jajan lah, saya apa. Dan semua uang sebesar apapun yang diberikan ke saya itu pasti selalu hilang gitu. Dan hari itu saya memutuskan untuk, oke, 100.000 lah minimal setiap bulan. Siapa tahu lumayan. 100.000 setiap bulan saya setia menabung. Dan Bapak Ibu, ini singkat cerita ya, dari 17 tahun sampai saya hari ini 22 tahun, dari habit menabung yang saya sudah coba bangun ini, sebulan biasa cuma 100 sampai 500.000 paling besar. Saya hari ini di umur 20 tahun tabungan saya sudah mencapai 3 digit Bapak Ibu. Ya, saya nggak mau sombong, cuman maksudnya saya mau cerita aja bagaimana kalau kita bisa menghidupi firman yang sudah disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan, kita juga bisa memasuki itu. Bayangin, saya yakin gaji saya nggak punya gaji, saya cuma hidup dari PK, saya nggak ada kerja, saya hidup dari PK, bahkan saya yakin jauh lebih rendah daripada Bapak Ibu semua di tempat ini, cuma 1,5 sampai 2 juta. Dan saya cuma rutin aja setiap bulan 100.000, 500.000, kalau ada berkat lebih saya masukin langsung ke tabungan. Dan bayangin Bapak Ibu, itu habit yang saya mulai dari saya umur 17 tahun. Saya cuma 100.000, 500.000 setiap bulan. Saya tabung. Terus kalau memang ada berkat lebih saya masukkan. Dan hari ini di umur 20 tahun saya, tabungan saya, puji Tuhan, sudah memasuki angka 3 digit. Nah, jadi saya harap Bapak Ibu hari ini kalau kita bisa melakukan apa yang sudah diajarkan, pasti pintu berkat itu juga terbuka. Mungkin saya pertama cuma ngelihat ini cuma 100.000, 300.000, nggak kerasa. Tapi pelan-pelan mulai dari setahun saya nabung, tiba-tiba saya bisa beli yang namanya iPad. Saya bisa beli iPad dengan harga 7-8 juta, lumayan dengan uang sendiri. Hari itu saya nabung lagi, nabung 100.000, 200.000, 300.000, saya bisa beli handphone sendiri. Dan saya bisa melihat bagaimana sebenarnya ini sudah diajarkan, dan saya yakin Bapak Ibu semua sudah belajar, tapi seberapa banyak kita yang percaya dan kita taat dengan apa yang Tuhan katakan. Hari itu Pak Joshua ajarkan tentang 10, 20, 30, 40, dan seberapa banyak, tadi saya tanya seberapa banyak Bapak Ibu yang melakukan ini. Dan hari itu saya ingat banget, saya setelah selesai Pak Joshua khotbah, saya langsung pelajari. Kan hari itu Pak Joshua mengatakan bahwa kita harus memiliki minimal 7-8 bagian, kita memiliki sumber keuangan. Dan saya tahu di umur 20 tahun saya kayaknya masih susah kalau saya ini memiliki 7-8 pekerjaan. Dan oleh karena itu saya membagi, Bapak Ibu, saya membagi harta saya membagi uang yang saya punya ke 7-8 bagian yang saya bisa punya, ya. Saya mulai belajar dari yang namanya kripto, saya mulai belajar menabung di emas, saya mulai belajar
reksadana pasar uang, saya mulai belajar saham, dan saya terus membiarkan diri saya sendiri kelihatan bodoh seringkali. Saya bergaul dengan om-om, tante-tante yang memang mahir di bagian itu, dan saya tanya sebanyak-banyaknya, Ci, ini gimana Ci caranya? Gimana cara baca kapan kripto ini naik, kapan kripto ini turun? Gimana cara kita tahu kapan kita beli saham ini dengan waktu yang tepat? Dan saya terus membiarkan diri saya ini untuk bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih pintar daripada saya. Dan yuk, boleh next. Karena di Matius dikatakan seperti ini Bapak Ibu, karena hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Sekali lagi ini dari perikop 1 talenta, 2 talenta dan juga 5 talenta. Dan dikatakan hari itu yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Jadi hari itu firman Tuhan sudah berkata bahwa Tuhan akan memberkati kita sesuai dengan kesanggupan kita. Sesuai dengan kesanggupan kita. Maka hari ini seberapa kita memperbesar wadah kita, seberapa kita memperbanyak pengetahuan kita, bagaimana kita tahu kondisi zaman, bagaimana kita tahu sekarang harga emas lagi naik atau lagi turun, bagaimana kita bisa terus mengupgrade hidup kita sampai wadah kita ini juga diperbesar. Saya berapa kali pada saat saya belajar kripto nih sampai saya pusing, sampai saya kayak aduh saya ngerasa bodoh banget. Tapi hari itu saya belajar, ayo bisa karena di masa ke depan kita tahu kondisi zaman akan ada masanya di mana Bapak Ibu kalau nabung di rekening, baik itu bank digital, baik itu apapun, rupiah kalau Bapak Ibu karetin di rumah, ditaruh di lemari, setiap hari itu ada yang namanya deflasi. Dan kalau kita tidak memperkaya hidup kita, kita tidak memperbesar wadah kita, kita belajar sebanyak-banyaknya, maka hari itu firman Tuhan berkata bahwa setiap orang akan diberikan berkatnya, Tuhan akan menginvestasikan sesuai menurut kesanggupannya. Jadi hari ini seberapa kita sanggup juga memiliki wadah untuk menerima berkat Tuhan. Kalau kita nggak punya ruang yang cukup besar, maka berkat kita juga akan sama dengan ruang yang kita siapkan untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Next. Dari kisah perempuan Sunem Bapak Ibu pada saat saya kemarin pelajarin, ada satu kisah dari wanita Sunem dikatakan seperti ini dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8, 10, dan 13. Yuk, boleh saya minta tolong ada yang bacakan? 2 Raja-Raja 4 ayat 8, 10, sampai 13. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Baiklah, kita membuat sebuah kamar yang kecil dan berdinding batu. Dan baiklah, kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Amin. Jadi hari itu ada cerita kisah tentang wanita Sunem, tentang perempuan Sunem, di mana hari itu dikatakan wanita ini kaya, Bapak Ibu. Dan hari itu dia tahu ada satu holy man, katanya di Alkitab, ada satu holy man, dan dia percaya bahwa hari itu dia berkata kepada suaminya, baiklah kita membuat sebuah kamar di atas yang kecil yang berdinding batu, di mana di saat dia datang dia bisa berdiam di sana. Dan hari itu Elisa mengatakan kepada perempuan ini, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jadi hari itu pada saat wanita ini mempersiapkan satu ruangan khusus, mempersiapkan satu ruang khusus di mana
Tuhan bisa beracara dalam hidupnya, mempersiapkan satu tempat khusus, satu wadah khusus di mana Tuhan bisa beracara dalam hidupnya. Hari itu Tuhan juga membalas kepada hidupnya dengan dikatakan, apa yang bisa kulakukan untukmu. Jadi poin kedua Bapak Ibu yang hari ini saya harap setiap kita bisa sekali lagi belajar bagaimana kita bisa menyediakan ruang untuk Tuhan ini beracara dan melakukan mujizat untuk memberikan kita kelimpahan. Seperti yang tadi saya sudah bahas, hukum Tuhan mengenai berkat. Kalau kita tidak punya ruang untuk Tuhan bisa beracara mengadakan mujizat dalam berkat kita, kita tidak menyediakan satu tempat khusus di mana kita bilang, Tuhan beracaralah Tuhan. Ini adalah ruang khusus untuk engkau. Maka sekali lagi kelimpahan itu tidak bisa terjadi Bapak Ibu. Jadi saya sekali lagi harap Bapak Ibu setiap kita di tempat ini, kita sudah dilengkapi dengan firman yang sangat amat luar biasa. Saya berharap hari itu saya ingat banget, setelah Pak Joshua selesai mengajar, hari itu Pak Joshua mengajar tentang yang namanya investasi saham. Hari itu ada salah satu jemaat WA saya. Hari itu ada salah satu jemaat WA saya dan bilang, dia bilang seperti ini, Kak, tolong Kak, saya mau belajar yang namanya investasi. Wah, saya hari itu merasa, wah luar biasa sekali jemaat ini menanggapi Tuhan dengan sangat cepat, belajar investasi. Dan hari itu saya kirimlah Bapak Ibu beberapa video dari YouTube tentang yang namanya aplikasi Bibit. Ya, tadi saya udah ada saya tunjukin di slide-nya, ada yang namanya aplikasi Bibit, ada yang namanya aplikasi Pintu, Ajaib, sangat banyak platform untuk kita belajar investasi kripto atau investasi saham ya. Bahkan itu semua bisa dimulai dengan modal yang cuma 10.000. Jadi nggak ada alasan ya Bapak Ibu, saya nggak punya uang, saya nggak punya modal sampai jutaan. Nggak perlu, di Bibit hari itu saya mau mulai, karena saya juga takut, saya mau mulai dengan modal 10.000 doang Bapak Ibu. Dan hari itu ada satu orang ini chat saya, Kak, saya mau belajar investasi. Dan wah, saya udah ngerasa, wah luar biasa, orang ini satu-satunya orang yang menangkap dan menyambar Tuhan tentang mau belajar tentang investasi. Dan hari itu saya kirimkanlah beberapa tutorial, beberapa cara, beberapa penjelasan tentang investasi. Saya kirimkan, ini ya Kak, belajar dari sini, ini bisa memulai untuk Kakak belajar investasi saham. Dan hari itu orangnya langsung jawab apa Bapak Ibu? Waduh, ribet banget ya Kak. Saya cuma mau titip uang aja lah Kak, 500.000 gitu. Saya nggak mau ribet, saya nggak mau belajar. Saya udah males belajar, saya titip uang aja ya Kak. Dan hari itu saya langsung kayak waduh. Ya, tapi sekali lagi, bagaimana hari ini kita bisa memperbesar wadahnya seperti yang tadi di Matius dikatakan, bagaimana Tuhan memberkati kita sesuai dengan kemampuan kita Bapak Ibu. Sesuai dengan seberapa kita bisa memperbesar wadah kita, sesuai dengan seberapa kita bisa terus memperlengkapi hidup kita dan menghidupi setiap firman yang sudah diajarkan. Ya, dan yang terakhir Bapak Ibu, saya ambil ayat yang terakhir dari Amsal 24 ayat 3 sampai 4 dikatakan seperti ini. Dengan hikmat rumah didirikan dan dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamarnya diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Jadi yang terakhir Bapak Ibu, saya harap poinnya hari ini bukan tentang mengajar investasi kripto atau saham, tapi bagaimana saya rindu Bapak Ibu dengan semua pengajaran yang sudah sangat luar biasa yang sudah diberikan dalam hidup kita. Tema bulan ini adalah Heavenly to Reality. Ini udah gak waktunya kita ngawang-ngawang Bapak Ibu. Ini udah gak waktunya kita ngawang-ngawang dan kita cuman berandai-andai saja dengan setiap firman yang disampaikan. Dan saya rindu Bapak Ibu bisa semua menjadi pelaksana firman. Dengan di saat kalau kita benar-benar melakukan setiap firman yang sudah diajarkan, pintu itu akan terbuka dalam hidup kita. Dan saya harap pada saat kita, mungkin nanti ada Bapak Ibu yang mau belajar kripto, mau belajar investasi perak, bahkan mulai bulan lalu beberapa penuai sudah mulai yang namanya investasi perak. Kita sudah belajar yang namanya menabung cuma 400.000 sebulan, tapi sudah bisa punya perak sampai 100 gram. Saya harap setiap kita tetap bijak dalam berinvestasi, kita tetap bijak dalam hal mengatur keuangan, dan sekali lagi sampai kita bisa lihat kegenapan Tuhan. Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu,
menjadi bendahara surga ini bukan tentang memiliki uang, tapi bagaimana hidup kita bisa menjadi saluran berkat dan bukan menjadi tempat di mana uang itu malah berhenti di hidup kita. Bukan tentang banyaknya uang yang menentukan seberapa besar kita diberkati, tapi seberapa kita bisa berjalan dalam Tuhan dan mengelola setiap berkat. Seperti yang tadi dikatakan, iman adalah artinya bagaimana kita bisa dipercayakan dengan setiap sen yang Tuhan berikan dalam hidup saya, dalam hidup setiap kita. Dan di saat itulah kita bisa belajar untuk menjadi bendahara-bendahara surga. Jadi saya harap Bapak Ibu, mari sama-sama kita ubah pola pikir kita ubah mental kita. Kalau misalnya uang kontrakan gak ada bulan depan, yuk mari sama-sama kita ubah mental dan jangan minta-minta Bapak Ibu. Karena firman Tuhan sudah sangat banyak dikatakan bahwa selama kita melakukan perpuluhan, tingkap-tingkap langit itu terbuka kok dalam hidup kita. Dan selama kita melakukan, kita menjadi pelaksana firman Tuhan, bukan hanya pendengar-pendengar firman Tuhan. Harusnya berkat Tuhan itu sangat terbuka dalam hidup kita. Tapi kalau hari ini berkat Tuhan masih ada yang nyangkut, berkat Tuhan masih seret, artinya ada yang salah dalam cara kita melaksanakan firman Tuhan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu. Mungkin gak banyak, tapi saya harap ini bisa menjadi sekali lagi pengingat bahwa yuk mari sama-sama kita berpindah alam. Yuk mari sama-sama jangan merasa cukup dengan Bapak Ibu setelah ini mendengarkan firman Tuhan. Tapi setelah selesai ini, bagaimana kita bisa melaksanakan setiap apapun yang Tuhan sudah sediakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu, saya serahkan kembali ke Bu Nita. Saya mau kita belajar untuk Heavenly Realm ini. Kita ini tujuan dibuatnya Heavenly Realm adalah membawa surga kemanapun, baik itu di bisnis, baik itu di pendidikan, baik itu di pelayanan, dalam keluarga, dalam apapun yang hari-hari ini kita kerjakan. Kita ini sedang membawa Heavenly Realm, bukan membawa sebuah, bahkan kita membawa Heavenly Realm ini masuk ke dalam dunia ini. Karena itu sesungguhnya kerinduan Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi buat saya kita belajar hari ini dari bendahara yang pernah ada, yaitu Yudas. Buat saya yang membunuh Yesus gak pernah kok tentang roh pengkhianatan. Mungkin kita melihat bagaimana Yudas hari itu melakukan, dan kita pikir berkhianat itu yang membuat Yesus disalib, yang membuat Yesus ditangkap, yang membuat Yesus mati di kayu salib. Tapi tidak pernah karena sebuah pengkhianatan. Yesus disalib karena ada roh dagang. Dan hari itu Yudas menukar Yesus dengan 30 keping uang perak. Seringkali bahkan Petrus itu juga berkhianat. Petrus itu mengkhianatin Yesus, tapi dia tidak pernah membunuh Yesus. Dan dari situlah pada waktu Petrus berkhianat, pada waktu Petrus menyangkal Yesus, itu menjadi sebuah titik balik di mana dia sungguh-sungguh diubah dari Simon menjadi batu karang yang teguh. Seringkali kita ini juga mungkin kita berkata, Tuhan, apa sih itu roh dagang? Seringkali kita ini ngikut Tuhan Yesus dan kita masih mengikuti yang namanya roh dagang. Kita hanya menginginkan semuanya yang menguntungkan buat kita. Apa yang enak buat kita. Kita mengambil pelayanan apa yang baik buat kita.
Kita mengambil, kita menetapkan semua yang kita kerjakan, apa yang bisa membawa kita naik. Itu namanya roh dagang. Dan kita tidak sedang punya roh pengenalan akan Tuhan. Hari-hari ini ada banyak yang Tuhan sedang mau curahkan. Saya lihat Tuhan itu mau curahkan begitu banyak. Nanti saya lihat ada begitu banyak gelora daripada Roh Kudus yang ingin dicurahkan. Tapi pagi hari ini nanti kita akan ada orkestra 34 provinsi, 38 provinsi. Saya nanti minta semua Bapak Ibu yang ada di grup beritahukan. Bahkan untuk mungkin yang di bangsa-bangsa, Bapak Ibu boleh beritahukan, saya dari ini, saya dari kota ini, dari provinsi ini. Jadi nanti dibuat per provinsi. Ya, kita akan buat, Bu saya masuk provinsi Jakarta, Bu saya masuk provinsi ini. Dan nanti kita akan atur, kita akan menggunakan baju yang berbeda-beda. Ya, kita untuk Pulau Jawa kita akan pakai baju warna merah. Untuk Pulau Sumatera kita pakai baju kuning. Ya, untuk Kalimantan kita pakai baju ungu. Untuk Sulawesi kita pakai baju biru. Ya, dan untuk Papua kita akan pakai baju putih. Ya, dan itu kita akan buat orkestra. Nanti akan saya jelaskan. Tapi pagi hari ini sekali lagi saya mau mintakan blessing. Saya mau mintakan blessing. Di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Di tengah semua yang tidak menentu, semua yang serba kacau, semua yang tidak pasti. Dunia boleh tidak pasti, tapi biar ketidakpastian surga itu menjadi pintu buat Tuhan untuk menetapkan setiap nasib kita, menetapkan masa depan kita. Glorify thy name. Mari sekali lagi naikkan syukur. Mari naikkan pengagunganmu kepada Tuhan. Biar ada berkat untuk sepanjang hari ini untuk beraktivitas. Glorify thy name. Syakana Ramo. Glorify thy name. Cintamu itu kuat Tuhan.
Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya cuma mendengar satu kata. Saya melihat ada beberapa jebakan pagi hari ini. Dan Tuhan berkata, nak, saya nggak tahu, mungkin ada beberapa yang sedang mau deal, sedang mau buat keputusan, engkau sedang mau buat sesuatu yang baru. Tetapi itu ada sebuah jebakan-jebakan. Sekali lagi, tanya Roh Kudus, tanya Roh Kudus, tanya Roh Kudus. Tuhan hamba aktifkan Tuhan, sumpah holy forever yang hari ini menempatkan setiap anak-anakmu untuk membuat keputusan, yang menempatkan anak-anakmu untuk melangkah, yang menempatkan anak-anakmu Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatunya. Sekali lagi hamba minta Tuhan, biar sumpah holy forever itu yang bekerja di depan kami sepanjang hari ini. Kami aktifkan juga ketujuh sumpah yang lain, tetapi kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, karena ini tahun Engkau berkata cepat dan tepat, cepat dan tepat. Mari berikan kecepatan surgamu Tuhan, mari berikan ketepatan yang dari surga. Biar anak-anakmu menjadi seperti anak panah di tangan Tuhan sendiri, yang dilepaskan, yang menembus jantung musuh, yang membuat ketepatan, yang membawa surga menyentuh bumi, yang membawa surga ditetapkan di seluruh bumi. Biar Ramo Shada Baraba Shededededededede. Heaven is real in us. Shakana Ramo. Mari katakan semuanya, heaven is real. Ya, atas seluruh 38 provinsi kami mulai buka setiap portal ilahi. Tuhan, kami naikkan cawan orkestra dari 38 provinsi, dan biar ada pilar-pilar portal heaven di us. Syakana Rabashe, sebuah katakan heaven is real. Yes, heaven is real. 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 Ya, dari rumah ke rumah, keluarga demi keluarga, anak-anak yang bersekolah. Heaven is real. Sekali lagi, guys. Heaven is real in Heaven is us. real. Karena saya Heaven is real. saya mau benar-benar Heaven is dari real. mana-mana Tuhan, itu yang dikejar. Sebenarnya harus direformasi. Jadi kalau ada yang mau keras, mau ya. Mari angkat tanganmu biar terima berkat yang dari surga. Kenapa saya melakukan, saya bicara di dalam konteks yang bukan cuma Tuhan pasangan hamba saya, investasikan berkat surga, tapi juga berkat yang baru, yang fresh, yang dari surga. Itu ada dalam hidup kami dan anak-anakmu. Tidak ada satupun, bahkan ini janjimu, tidak ada yang miskin di antara kami. Tapi kami punya kecakapan untuk sungguh menguasai mamon. Kami punya kuasa dan otoritas. Kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus, karena sesungguhnya Tuhan yang akan memerintah, Tuhan yang berkuasa, dan semua kami berkata emas perak menjadi
tidak mengambung terlalu tinggi. Kami berkata emas perak semua di tangan Tuhan. Ya Rabba Shekenereba. Walaupun secara